Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan membahas sedikit mengenai puasa bulan Ramadan dan mungkin pembahasan persiapan menyambut bulan Ramadan dan hukum seputar Ramadan sudah dibahas dan mungkin sudah sering untuk melewati. Adapun saya pada malam ini mengkhususkan pembahasan perkara-perkara bid'ah, ya, perkara-perkara yang keliru yang dilakukan oleh sebagian muslimin sebelum masuk bulan Ramadan atau di bulan Ramadannya. Ya, ini akan kita bahas di malam ini. Ya, saya ulangi, pembahasan kita malam ini adalah perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara yang terlarang yang dilakukan oleh sebagian muslimin sebelum masuknya bulan Ramadan. Iya. Yang pertama, ya karena waktu kita sempit dan masailnya agak panjang dan saya ringkas. Yang pertama, menjadikan acuan di dalam penetapan masuknya bulan Ramadan dengan menggunakan hisab. Ya, ini merupakan perkara yang menyelisihi dari nas yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang hadis dari Ibnu Umar dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ وَفِي رِوَايَةٍ فَاقْدُرُوا 30 يَوْمًا. Nabi SAW mengatakan, ya, barang siapa yang seseorang melihat hilal, maka hendaknya dia berpuasa. Dan kalau seandainya dia juga melihat hilal, hendaknya dia berpuasa, hendaknya berlebaran. Tetapi ketika hilal tersebut tidak terlihat, apakah memang tidak muncul hilal pada tanggal 29 di bulan Sya'ban, atau hilal tersebut tertutup oleh awan atau yang sejenisnya, maka Rasulullah SAW mengatakan, sempurnakanlah Sya'ban menjadi berapa hari? 30 hari. Ini thariqah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Pertama dengan cara melihat hilal. Kalau seandainya hilal tidak terlihat, maka dia menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Iya, ini tuntunan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan kita tidak mendapatkan satu riwayat pun yang ternukilkan dari Nabi SAW yang beliau menggunakan hisab, hitungan, ya, kedudukan bulan atau matahari yang kemudian ditentukan di situ masuknya bulan Ramadan tanggal sekian dan tanggal sekian. Iya, dan ini jelas saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, menggantikan sesuatu yang datang dari Rasulullah dengan perkara yang baru. Dan di zaman Nabi SAW, ilmu hisab atau ilmu perbintangan itu sudah dikenal. Bersamaan dengan ilmu perbintangan sudah dikenal di zaman Rasulullah SAW,
dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membutuhkannya dan beliau tidak menjadikan itu sebagai wasilah, maka ini disebut sebagai sunnah tarkiyah. Sunnah apa? Sunnah yang ditinggalkan. Nah, ketika kita melakukan apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa ini namanya? Seakan-akan kita menganggap diri kita lebih pintar dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya ulangi kembali. Ilmu perbintangan atau ilmu hisab itu sudah ada di zaman Rasul. Satu. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam butuh tidak dengan ilmu tersebut untuk menentukan hari? Butuh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan enggak? Pertama itu ada, yang kedua Rasulullah butuh, tetapi ketiga beliau tidak menggunakan perkara tersebut. Tetapi justru Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu 30 yauman. Apabila engkau melihat hilal, hendaknya engkau berpuasa. Dan ketika engkau melihat hilal, hendaknya engkau berlebaran. Dan kalau seandainya hilal tersebut tidak terlihat, apa kata Rasulullah? Apakah Rasulullah mengatakan, ya sudah, kalau hilal tidak terlihat, coba kalian hisab? Ya ada. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, ketika hilal tersebut tidak terlihat, maka sempurnakanlah Sya'ban menjadi berapa hari? 30 hari. Bisa difahami? Iya. Dan di antara para ulama yang tidak membolehkan perkara tersebut, ya, di antaranya Lajnah Daimah, ya, dan juga dinukilkan dari Siddiq Hasan Khan, dan juga dinukilkan dari Al-Imam Syaukani rahimahullah. Ya, mereka menghukumi itulah perkara bidah yang tidak ada kebaikan badannya dan tidak bisa dijadikan sebagai sandaran di dalam penentuan masuknya bulan Ramadan. Namun perkara tersebut saudara-saudaraku muslimin boleh kita jadikan, tetapi bukan sebagai acuan, cuman sekedar membantu saja. Namun ketika terjadi perselisihan antara hitungan hisab dengan melihat hilal, maka hilallah yang harus lebih kita kedepankan. Dan hisab kita tinggalkan. Bisa difahami? Cuman sekedar untuk membantu. Tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Karena patokan yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sudah jelas. Jelas ya? Nah, kadang sebagian orang mengatakan, ya, bukankah kalian ketika waktu sholat itu kalian menggunakan hisab cara hitungan? Nah, Anda boleh mengkias antara waktu sholat itu kalau seandainya waktu sholat itu ditentukan oleh Rasulullah. Itu kan juga kan penentuan yang ditentukan oleh manusia. Sehingga istilahnya zaman sekarang tidak apple to apple. Paham ya? Bukan apple to apple. Ini nas, ini perbuatan manusia. Jadi gimana perbuatan manusia kemudian disingkirkan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Ini perkara yang pertama, saya ringkas. Perkara yang kedua, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, di antara perkara-perkara yang dilakukan oleh sebagian muslimin yaitu mereka berpuasa 1 hari ataukah 2 hari sebelum masuk bulan Ramadan untuk jaga-jaga jangan-jangan bulan Ramadan sudah masuk. Iya. Jadi hampir setiap tahun terjadi perselisihan tentang penentuan masuk bulan Ramadan. Ada yang berRamadan tanggal sekian, ada Ramadan 1 hari sebelumnya, ada yang berRamadan 1 hari setelahnya. Ya sudah, saya ambil jalan tengah supaya saya nggak ribut-ribut. Ya, jadi 1 hari sebelum masuk bulan Ramadan saya puasa dulu, atau 2 hari sebelum masuk bulan Ramadan saya puasa dulu. Kalau seandainya misalnya kelompok 1 yang benar, saya juga di situ. Kalau seandainya kelompok 2 yang benar, nah saya juga ada di situ. Kalau kelompok ketiga yang benar, nah saya juga ada di situ. Jadi kaki saya itu semuanya berada di atas kebenaran. Secara teori, secara logika, baik atau enggak ini? Secara logika ini. Hah? Saya nggak mau ribut-ribut. Ya, khuruj minal khilaf.
saya ingin keluar dari khilaf, dari perselisihan, ya sudah, saya langsung start puasa 2 hari ya atau 3 hari sebelum masuk bulan Ramadan. Ihtiyatan, untuk jaga-jaga. Secara logika baik atau enggak? Baik ya, sangat logis. Orang puasa dia bukan main judi kok, puasa. Ya niat aja latihan sambil jaga-jaga, kan begitu. Namun para hadirin yang dirahmati oleh Allah, timbangan akal kita itu harus ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Harus ditimbang dengan dalil. Ternyata pikiran kita tadi, sesuatu yang menurut kita sangat logis, sesuatu yang menurut kita itu sangat luar biasa, ya, yang bisa menyelesaikan perselisihan di tengah-tengah muslimin, ternyata disalahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disalahkan oleh Rasulullah. Iya, dianggap keliru oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yataqaddamunna ahadukum Ramadan bisawmi yaumin aw yaumin illa ayakuna rajulan kana yasumu sawmuhu falyasum dzalikal yaum. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dan juga disebutkan oleh para ulama yang lainnya. Iya. Dikatakan disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan salah seorang di antara kalian mengedepankan Ramadan dengan berpuasa 1 hari ataukah 2 hari. Nggak boleh. Dilarang oleh Rasulullah. Illa kecuali seorang laki-laki yang sudah terbiasa dengan puasa, maka silakan dia berpuasa pada hari itu, yaitu pada hari Yaumul Syak. Iya, dia sudah biasa puasa Senin Kamis, silakan dia puasa. Iya, misalnya 1 hari sebelum Lebaran, sebelum puasa kebetulan hari Kamis, dia puasa Kamis. Atau 1 hari sebelum puasa hari Senin, dia puasa hari Senin. Atau memang dia setiap harinya berpuasa Daud. Puasa apa? Puasa Daud, dia puasa 1 hari, berbuka 1 hari, buka 1 hari, silakan. Tapi untuk berjaga-jaga, jangan sampai bulan Ramadan sudah masuk, ya sudah, saya berpuasa 1 hari 2 hari, dilarang oleh Rasul. Dan para ulama ketika membahas tentang hadis ini, mereka mengatakan hukum asal dari larangan adalah haram. Antum sudah capek-capek tahan makan dan menahan lapar, menahan haus. Ya, tidak makan seharian, tidak minum seharian, diharapkan mendapatkan pahala, justru apa? Dosa yang kita dapatkan. Karena kita telah mendatangkan sesuatu yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa difaham ya? Jadi di sini hal yang sudah sering kita ingatkan, agama itu tidak bisa hanya ditimbang dengan akal saja. Yang terkadang menurut akal kita itu baik, tetapi apa? Tidak baik menurut syariat. Atau terkadang menurut kita adalah jelek, padahal menurut syariat itu apa? Baik. Bisa difaham ya? Jelas ayyuhal ikhwan? Nah, ini menunjukkan kepada kita agama itu murni syariat. Agama itu murni nas. Nah, secara logika kita kan luar biasa kan? Ajib nggak pikiran seperti ini? Ajaib. Ini luar biasa. Nggak repot-repot, nggak ribut-ribut, nggak mengklaim sana salah sini benar, sana salah sini benar, nggak repot-repot, sudah tinggal puasa tenang di rumah. Ya, menunggu buka puasa, masya Allah, kan baik. Tapi itu berdosa. Itu nggak boleh, dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, kalau beralasan untuk menjaga-jaga, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah itu lebih cinta kepada kita dibandingkan cinta kita pada diri kita sendiri. Kalau seandainya itu merupakan metode yang terbaik untuk menjaga masuknya bulan Ramadan, pasti Rasulullah akan menganjurkan kepada kita. Pasti Rasulullah akan mencontohkan kepada kita agar bagaimana amalan kita itu bisa diterima di sisi Allah. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru mengajarkan kepada kita apa itu? Lihat hilal. Kalau hilal terlihat kamu puasa besok. Kalau hilal tidak terlihat sudah sempurnakan Sya'ban jadi 30 hari. Selesai masalah. Terus jangan dibuat was-was. Ya karena agama inilah sesuatu yang jelas, sesuatu yang gamblang, sesuatu yang wadih. Jelas ya? Baik. Kemudian saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah,
Di antara perkara bidah ya yang dilakukan oleh sebagian orang sebelum masuk bulan Ramadan adalah ziarah kubur. Ziarah kubur adalah sesuatu yang disyariatkan seperti yang telah antum pahami bersama. Tidak ada perselisihan di antara kita dengan siapapun dari kalangan muslimin bahwasanya menziarah kubur adalah amalan yang disunahkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuru al-an. Jadi masalah-masalah yang seperti ini harus kita kasih muqaddimah dulu. Karena orang suka salah paham atau memang sengaja ingin paham salah. Iya, itu orang anti ziarah kubur, itu anti berselawat, anti doa, anti zikir, anti apa lagi? Anti sedekah, macam-macam. Makanya perlu kita kasihkan muqaddimah. Tidak ada perselisihan di antara kita, ziarah kubur adalah sunnah. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazurhu al-an. Dulu aku melarang kalian untuk mendatangi kubur, maka datangilah kubur sekarang ini, kata Rasulullah. Enggak ada khilaf di antara kita kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan zurul kubur fa inna ziyaratul kubur yudzakirukumul akhirah. Datangilah oleh kalian kubur karena dengan kalian mendatangi kubur akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Jelas di sini? Namun ketika dia mengkhususkan mendatangi kuburan sebelum masuknya bulan Ramadan atau ketika di bulan Id atau di hari raya Idul Fitri dia khususkan, maka pengkhususan ini membutuhkan kepada dalil. Dan ketika tidak ada dalil yang mengkhususkan, tidak boleh dia mengkhususkan sebuah ibadah. Tidak boleh dia mengkhususkan sebuah amalan yang tidak datang pengkhususannya. Jadi silakan Anda ziarah kubur kapanpun. Tetapi ketika Anda mengkhususkan dekat-dekat dengan bulan Ramadan, ya atau pas hari raya Idul Fitri, maka ini membutuhkan dalil yang khusus pula. Ya, lagi-lagi saya ingatkan, kita tidak melarang orang-orang mendatangi kuburan, tetapi ketika mereka mengkhususkan di awal bulan Ramadan atau menjelang Ramadan atau ketika hari raya Idul Fitri, maka di situ membutuhkan dalil. Ketika tidak ada datang dalil yang mengkhususkan, tidak boleh kita mengkhususkan sebuah ibadah. Bisa difahami ya? Nah, kalau seandainya datang pengkhususkan, pasti akan datang nasnya kepada kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya disunahkan membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, di hari Jumat, datang pengkhususannya. Iya, dikhususkan untuk memperbanyak berselawat di malam Jumat dan di hari Jumat, datang pengkhususannya. Silakan kita khususkan ketika datang dalil yang khusus. Tetapi ketika tidak datang dalil yang mengkhususkan, tidak boleh bagi kita mengkhususkan ibadah yang di situ tidak ada pengkhususannya. Jelas ya? Baik. Kemudian selanjutnya, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, di antara perkara-perkara yang bidah yang dilakukan oleh sebagian muslimin, rafa al-aidi ilal hilal inda ru'yatihi yastaqbilunahu bid-du'a qailin halan halalak jalla jalaluk syahrul ramadan syahrul mubarak. Ya, dia mengangkat kedua tangannya mengarah ke hilal. Ketika hilal tersebut dilihat, dia berdoa, halan halalak, ya, selamat datang hilal yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini merupakan syahr mubarak. Ini yang dibaca. Diangkat kedua tangannya. Wa nahu dzalik mimma lam ya'rifu law aslun fi syara'. Dan yang semisal dengannya yang tidak diketahui di dalam syariat perkara tersebut. Ada di Aceh seperti itu. Kalau orang beramal seperti ini ya. Bal huwa mukhalifun li hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu menyelisih apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah justru ketika beliau melihat hilal, yang beliau baca adalah Allahumma ahallu alaina bil yamin wal iman wal iman was salamah wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, ya engkau telah memperlihatkan hilal kepada kami, maka kokohkanlah iman kami dan selamatkanlah kami, dan juga selamat keislaman kami. Rabbi wa rabbak, itulah Rabb kami dan Rabb engkau adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini yang dibaca oleh Nabi SAW ketika beliau melihat hilal. Ya, maka doa inilah yang kita baca. Jangan kita membaca doa yang tidak teriwayatkan dari Nabi SAW. Fama yaf'aluhun nas inda ru'yatil hilal, dan apa yang dilakukan oleh sebagian manusia ketika mereka melihat hilal, min ghairi hadid doa, daripada doa ini, selain daripada doa ini, dan dia menghadap ke kiblat dan dia mengangkat kedua tangannya, kemudian dia membasuh wajahnya. Ini sesuatu yang tidak datang nas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Baik, saya ringkas saja. Kemudian di antara bidah yang dilakukan oleh sebagian muslimin di bulan Ramadan, i'lamin nas bi waqtis sahur bi ghairil adhanul awal qabla al-fajr. Sahur keliling kampung. Iya, sambil memukul beduk atau memukul apa yang bisa dipukul. Sahur. Inilah perkara bidah. Ini perkara yang tidak datang dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Bahkan dia telah menggantikan syariat yang mulia yang datang dari Nabi SAW, membangunkan orang untuk sahur dengan apa? Dengan azan. Inna bilalan yu'adzinu bil-lail kulu washrabu hatta yu'adzinu Abdullah ibnu Umi Maktum. Sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan di malam hari, yaitu ketika munculnya fajar kadzib. Dan ini diantara fungsinya adalah membangunkan seseorang agar persiapan untuk sahur dan persiapan untuk sholat. Paham di sini ya? Nah, dia hilangkan azan ini. Hampir masjid-masjid kita di Aceh sangat sedikit mereka mengumandangkan azan 2 kali di subuh. Ya, hampir tidak ada. Sedikit sekali masjid yang mengamalkan sunnah ini. Dan kalaupun terkadang dia mengumandangkan azan 10 menit atau 5 menit sebelum azan pertama. Di azan pertama, setelah 5 menit di azan kedua. Ini adalah perkara yang menyelisih nas. Yang datang dari Nabi kita SAW. Bilal itu mengumandangkan azan di malam hari. Maksudnya ketika muncul fajar kadzib. Baru setelahnya Abdullah ibnu Umi Maktum mengumandangkan azan kedua ketika muncul fajar shadiq. Nah, azan inilah fungsi untuk membangunkan orang dari sholat subuh atau membangunkan orang untuk persiapan sahur. Jelas ya? Nah, ini sudah diajarkan oleh Nabi, nggak perlu kita buat cara-cara yang lain. Sahur dan seterusnya, nggak perlu. Sudah cukup apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh di sini, ai ilamin nas bi waqtis sahur bi ghairil adhanul awal qabla al-fajr. Wal adhanul awal liqiyam was suhur masyru' lil hadits. Karena azan yang pertama untuk mengingatkan orang bangun dan juga untuk sahur adalah sesuatu yang disyariatkan. Ya, sebagaimana hadis yang saya baca tadi. Sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan di malam hari, maka minum dan makan dan minumlah kalian sampai Abdullah ibnu Maktum mengumandangkan azan. Dan hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan ditambah dalam riwayat Imam Ahmad, wa kana al-muadzinu yu'adzinu idza bazagha al-fajr. Wa kana al-muadzin, dulunya seorang muadzin mengumandangkan azan ketika apa? Muncul awal fajar. Wastadallan nas hadis sunnah bi umurin wastabadalan nas hadis sunnah bi umurin ahdathuha lam yaf'aluha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala sahabatu was salafus salih wa mimma ahdathuhu litashir qaulul muadzinin fil masajid tasaharu kulu washrabu wa ma ashbahu dzalik. Dan mereka menggantikan ya sunnah yang mulia ini dengan perkara-perkara yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh para sahabatnya, dan juga tidak pernah dilakukan oleh para ulama-ulama. Iya, terdahulu. Dan mereka melakukan perkara tersebut, ya seorang muadzin di masjid pakai mic terkadang, tasaharu, ayo makan sahur,
makan, 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 minum, minum, minum. Itu diumumkan di adzan. Digantikan dengan lafaz apa? Lafaz adzan. Iya, kalau kita di Aceh bukan di mik, tapi apa? Keliling kampung. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi ya. Masih sahur, sahur ada, nggak ada lagi ya. Pakai apa sekarang? Pakai mix, pakai serene, pakai serene lagi. Iya, ini adalah sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Wa yaqra'una al-ayat allati fiha dzikr siyam. Atau sebelum sahur, di waktu sahur mereka membacakan ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang puasa. Iya, jadi memang terkadang ayat-ayat Al-Quran itu hanya dijadikan sebagai momen-momen tertentu. Sebagaimana sering kita sampaikan, mau menikah nanti baca ayat. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Baca doa ini, baca ayat ini. Jadi ketika mau puasa, ya, untuk makan sahur, ya, baca ayat-ayat tentang puasa. Nanti kalau mau anaknya tampan, baca surat Yusuf. Ya, kalau anaknya mau indah suara seperti Nabi Daud, baca kisah Nabi Daud. Ya, beraneka ragam perkara-perkara baru yang dilakukan oleh manusia dari ayat Al-Quran itu sendiri. Jadi paham ya? Nah. Wa min dzalik, dan lebih parahnya lagi, insyadul qasaid wa darb bil tabl wa tawaf biha alal buyut wa dukhul abwab. Ya, wa min dzalik, dan dari perkara tersebut, ya, insyadul qasaid, mereka menghidupkan kasidah-kasidah di masjid. Ya, nah kalau sekarang lagi ngetren lagunya lagu A, nah iramanya sesuai dengan apa yang lagi tren. Kalau dulu zaman dulu kopi dangdut, nah iramanya kopi dangdut. Tahu kopi dangdut itu? Mungkin yang muda-muda kaum milenial nggak tahu kopi dangdut. Tapi yang lahirnya 80-an nah, pasti tahu kopi dangdut. Ya, lagi tren lagu kopi dangdut, nah kopi dangdut iramanya. Ya, kalau sekarang bervariasi tergantung hobi orang yang membangunkan. Kalau dia memang hobi penyanyi rock, ya sudah, iramanya irama rock dia di situ. Nauzubillah. Iya, yang namanya kebidahan saudara-saudaraku muslimin dan muslimat itu sangat cepat berkembang. Iya, kalau seandainya HP, hari ini keluar HP iPhone sekian, itu kan tunggu 1 tahun boleh keluar iPhone yang lain kan? Nunggu 1 tahun kan? Tapi kalau bid'ah itu nggak perlu nunggu 1 tahun. Lebih cepat dan lebih, ya, bervariasi. Jadi saya dengar satu potongan ceramah, untuk melihat bagaimana insya'ul bidah, bagaimana mereka menghidupkan bidah. Dia berkata dalam satu potongan video, ya, tengku-tengku sekarang terlalu banyak saingan. Banyak saingan dalam masalah zikir, dalam masalah ini, dalam masalah itu. Sehingga terbagi-bagilah rezeki tersebut karena terlalu banyak saingan. Sehingga harus membuat zikir-zikir dengan model baru. Supaya ada yang baru terus. Ya, yang sana buat yang baru, wah, mereka bagaimana caranya? Ah, di sini juga harus kita buat yang model baru. Iya. Nah, kalau seandainya memang lagi tren musiknya, jogetnya model-model begini, ya begini juga dia nanti zikirnya. Atau siapa begini-gini jogetnya nih, gini-gini. Lagi tren itu, ah, zikirnya juga model gitu-gitu. Nanti kalau model-model begini-begini, ya begini-begini lagi. Jadi bagaimana kemauan masyarakat? Nauzubillah. Iya, bidah itu terus akan berubah. Adapun sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari semenjak munculnya sampai yaumul qiyamah itu akan sama. Maka disitulah sunnah akan mengumpulkan manusia. Sunnah itu akan menseragamkan manusia. Ketika manusia mereka berpegang teguh di atas sunnah, antum berada di Aceh, antum di Medan, antum di Sulawesi, antum di Jawa, antum di Malaysia, antum di Singapura, antum ke Arab, antum ke Mesir, antum ke Eropa, antum ke Amerika. Kalau seandainya sumbernya sama nggak beda-beda, tetap dengan kumandang azan. Tapi kalau larinya seperti yang saya sebutkan tadi, tergantung. Kalau orang masyarakat kampungnya suka dangdut, ya dangdut nanti dia modelnya, joget-joget dangdut. Kalau di kampung sana mungkin banyak anak muda suka penyanyi rock, ya rock nanti modelnya. Beraneka ragam lah. Ya, sudah seperti gado-gado. Jadi paham ya? Nah. Kemudian
Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, di antara perkara bidah disebutkan juga di sini. Berapa menit lagi azan? Oh sudah. Jadi kita akhirkan saja. Ya, waktu mau 50 menit boleh dah. Ya, ada waktu 10 menit insyaallah kita diskusi. Nah, wallahu a'lam bishawab, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui dan Allah tidak membebani sesuatu apa yang saya tidak ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kira ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan? Ya. Lihat hisab. Oh ya, hilal. Katanya. Ya. 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 Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Masya Allah, nah seperti yang telah saya jelaskan tadi, di antara ulama Ahlus Sunnah yang membolehkan menggunakan hisab itulah Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Iya. Dan seperti yang telah saya sebutkan atau isyaratkan, hisab itu cuman sekedar untuk membantu. Tetapi untuk dijadikan pijakan dan pegangan secara mutlak dan meninggalkan ru'yah, ini sesuatu yang tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Menggantikan sesuatu yang suci, yang mulia, yang datang dari Nabi SAW, kemudian
gunakan perbuatan manusia. Ini tidak apple to apple. Ya, tidak apple to apple. Bisa difahami ya? Nah, selanjutnya saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kalau memang misalkan di Aceh tidak terlihat hilal, di Banda Aceh tidak terlihat hilal, ya, kita ini adalah satu dari kesatuan negeri yang memiliki dari matla sendiri-sendiri. Nah, kalau misalnya di Aceh tidak terlihat, mungkin di daerah negeri yang lainnya di Indonesia mereka sudah melihat hilal. Hah? Nah, 300 lebih di semua titik di Indonesia. Dan Nabi SAW mengatakan apa? Sumu bi ru'yatihi. Berpuasalah kalian dengan ru'yahnya. Iya, nah di sini disebutkan oleh para ulama, ya, maksudnya di sini berpuasalah kalian dengan puasanya manusia. Jumhur muslimin berpuasa di bawah pemerintahan tertinggi dalam negeri tersebut. Disitulah kita jadikan acuan untuk berpuasa. Pemerintah sudah mengirim 30 titik, 300 titik seperti disebutkan Walid tadi. Dan kemudian para ahli ini berembuk dan kemudian melaporkan ke Menteri Agama. Dan Menteri Agama yang mewakili pemerintah mengumumkan besok kita puasa. Sudah, kita ikut. Bagaimana puasanya pemerintah. Bisa difahami ya? Siapapun yang jadi pemerintahnya ya. Jadi ini pembahasan ini bukan di zaman sekarang ya. 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu sebelum presiden sekarang yang menjadi presiden, ini sudah menjadi madhabnya kita. Ini sudah menjadi pegangan kita apa yang telah diumumkan oleh pemerintah yang sah dalam negeri tersebut. Jelas ya? Nah, yang kedua, apa yang dikhabarkan oleh Walid tadi, sadaqan nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan asing, kembali dalam keadaan asing sebagaimana datangnya, maka berbahagialah orang-orang yang asing. Kita mengumandangkan azan pertama sebagai bentuk tanda untuk bangun dan persiapan untuk sahur. Ini dianggap apa? Aneh. Siapa yang menganggap aneh? Orang Kristen, orang Yahudi, orang Buddha, orang Cina yang kafir? Enggak. Yang menganggap aneh orang Islam itu sendiri. Sadaqan nabiyuna sallallahu alaihi salatu wassalam. Ai pe kai dia azan poput kai dia azan tiban leo. Pandang nasi cium tut tahu kai dia azan pupung pengurus masjid. La haula wala quwata illa billah. Beginilah keterasingan sunnah. Keterasingan Islam di tengah umat Islam itu sendiri. Bisa difahami ya? Nah, inilah yang perlu kita sosialisasikan di tengah-tengah masyarakat. Ini sunnah Nabi kita. Adapun sahur, keliling kampung ketok rumah orang, bisa saja di rumah itu perempuan semua haid. Gak ada keharusan kita dia bangun sahur. Iya, atau bisa saja ya di rumahnya banyak orang sakit, sehingga dia persiapan sahurnya minum air putih kan cukup, minum putih minum sahur kan, makan sahur cukup. Rasulullah mengatakan dengan sekedar dia melewati satu teguk air di tenggorokannya itu sudah cukup dikatakan sebagai sahur. Jelas di sini. Jadi ini harus kita sosialisasikan di masyarakat. Harus kita informasikan. Dan sunnah itu harus ditegakkan. Ya, sunnah harus ditegakkan. Dan ini juga menunjukkan perkara selanjutnya. Yang namanya ibadah itu, terlebih ibadah yang sangat mulia ini, butuh bagi kita memahami ilmunya. Ya, untuk sekedar buang hajat, itu di dalam Islam diajarkan ilmunya. Buang hajat. Gak boleh menghadap kiblat, gak boleh membelakangi kiblat, gak boleh pakai tulang belulang, gak boleh pakai tangan kanan. Diajarkan untuk sekedar beol di toilet. Sudah selesai. Bisa difahami? Dan tentunya masalah puasa di sini harus lebih untuk kita mengetahui apa tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah butuh kerjasama dari kita semuanya untuk menyebarkan kebaikan dan sunnah di tengah-tengah muslimin dengan media-media dan wasilah-wasilah apa saja yang selama wasilah tersebut tidak menyelisih dari dalil. Iya, karena Islam ini bukan hanya ulama saja yang menyampaikan. Islam ini bukan hanya ustadz saja yang menyampaikan. Semua kita punya andil untuk menyebarkan Islam ini di tengah-tengah muslimin. Apa yang bisa kita mampu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Beliau ketika menyebarkan Islam, beliau tidak sendirian. Ada yang menyediakan khusus membantu Rasul, berkhidmat kepada Rasul, yang kerjanya mengambil air untuk Rasul, berwuduin Rasul, ada yang tugasnya berperang bersama Rasul. Masing-masing para sahabat memberikan kontribusi mereka untuk apa? Untuk apa? Untuk tersebarnya Islam. Dan insya Allah semua mereka mendapatkan pahala. Sebagaimana hadis yang pernah saya nukilkan, ya, gara-gara disebabkan satu anak panah, ada 3 orang yang masuk surga karena satu anak panah. Iya, yang satu membuat anak panah. Yang kedua dia memberikan anak panah kepada pemanah. Yang ketiga yang memanah. Semuanya masuk surga. Saling apa? Saling bekerja sama. Ya, disinilah perlu kita saling menguatkan untuk menyebarkan sunnah Nabi kita di tengah-tengah muslimin. Baik, begitu juga masalah imsak. Bunyi serene. 10 menit sebelum adzan udah mulik serene. Ini lagi-lagi pembahasannya lah jaga-jaga. Kadang bih keadaan deh kahana tah puasa ada yang. Enggak perlu. Rasulullah mengatakan qulu washrabu hatta yu'adzinu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Jelas hadisnya datang dari Nabi. Makan dan minumlah kalian sampai Abdullah ibnu Ummi Maktum sudah mengumandangkan adzan. Mana Abdullah bin Maktum kan meninggal payah di muadzan lomji. Kita nggak membicara tentang Abdullah bin Maktumnya. Kita berbicara kapan terjadi dikumandangkan azan yang kedua, yang itu merupakan waktu azan sholat subuh. Disitulah kita berhenti makan dan minum. Jangan kita ganti-ganti. Apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah jelas, sudah pasti kebenarannya. Jangan diganti-ganti. Dan saya sering memberikan analogi, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau seandainya ada orang yang dia ini juara internasional terbaik dalam 10 tahun. Setiap tahun dia menjadi juara di dunia. Bagaimana cara membuat teh? Ya, terbaik internasional mengakui dia pembuat teh terhebat di dunia. Nah, suatu saat kita minum teh dia. Pusin juga juara teh kurang taka. Ini kira-kira orang yang mendengar apa komentarnya kira-kira? Hah? Ente siapa? Mana piagam ente sudah menang? Ini dia juara ini. 10 tahun berturut-turut juara 1. Kata nyala-nyalain orang-orang yang sudah direkomendasi oleh internasional cara membuat teh. Pasti manusia akan menyalahkan orang menyalahkan pembuat teh tadi. Nah sekarang Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan rekomendasi itulah Allah. Beliau Rasul yang diutus kepada kita yang kita ikuti syariatnya. Allah sendiri. Dan Allah yang mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi seakan-akan kita mengatakan hai Rasulullah, seharusnya rana numpurno umat rana bek badan kadang urang pihendut kai ana jelah. Seharusnya 10 menit sebelum adzan numpurno yupuk kok pintu apalah misalnya. Kan gitu seakan-akan kan? Hah? Jadi seakan-akan kita ingin mengajarkan Rasul syariat antum itu gak sempurna. Antum gak mengajarkan hal berhati-hati kepada umat Islam. Seharusnya sebelum adzan 10 menit antum ajarkan umat antum untuk menghidupkan serene. Kalau serene gak ada di zaman antum, ya sudah ditiup trompet. Ada gak trompet di zaman Rasul? Ada. Ketika disarankan oleh sebagian sahabat Nabi, sebelum ada syariatnya adat, ada sebagian mengusulkan menghidupkan api sebagai tanda waktunya itu sholat. Ada sebagian pakai trompet. Kan ada berarti di zaman Rasul kan. Jadi Rasul segalom adzan seharusnya numpurno ditiup dulu trompetnya. Begitu seharusnya. Makanya Rasulullah belajar agama sama kami. Gitu kan jadi. Walaupun dia tidak berucap secara lisannya, tapi halnya demikian. Kan begitu kan? Faham di sini? Nah begitu juga contoh yang lain, sedikit lagi. Contoh yang lain di luar pembahasan. Ya, Rasulullah selesai sholat, beliau membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian ini ganti digeser dibaca apa? Al-Fatihah.
Seharusnya Rasulullah antum jangan hanya mengajarkan astaghfirullah saja. Seharusnya ajarkan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu merupakan ayat yang paling mulia. Terlebih di dalamnya ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seluruh kandungan Al-Quran kembali kepada ayat ini. Seharusnya Al-Fatihah yang antum ajarkan Rasulullah. Bukan diajarin astaghfirullah. Orang masa selesai sholat diajarin astaghfirullah. Astaghfirullah itu habis buat dosa baru astaghfirullah. Masa orang selesai sholat disuruh astaghfirullah? Keliru Rasulullah. Yang benar itu Al-Fatihah. Kan begitu kan? Bisa difahami? Iya, sehingga saya tutup apa yang disebut oleh Imam Malik rahimahullah. Barang siapa yang seseorang berbuat bid'ah, ya setelah Allah menyempurnakan syariat ini, seakan-akan dia telah menuduh Rasulullah telah berkhianat kepada syariat, tidak menyampaikan syariat dengan sempurna. Bisa difahami ya? Nah, wallahu taala alam bisawab, mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat antum semuanya. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dan membantu kita untuk bisa lebih fokus dan mengoptimalkan diri di bulan Ramadan ini. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.